Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang perubahan yang mendatangkan kebaikan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Perbincangan kita kali ini sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai lanjutan dari perbincangan kita terdahulu tentang bagaimana mengadakan atau mengusahakan perubahan, gitu Pak Paul. Nah, supaya para pendengar kita ini bisa mengikuti pembicaraan kita kali ini dengan lebih baik. Mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat apa yang Pak Paul atau yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Kita ini, siapapun ya diri kita, apapun posisi kita, kadang dituntut untuk berubah. Nah, kita jadi mesti jeli menentukan apakah memang perubahan itu diperlukan. Nah, sebagai dasarnya saya mengambil contoh Raja Rehabiam yang diminta untuk mengadakan perubahan, yaitu meringankan kerja para Rodi. Tapi dia menolak. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pecahlah kerajaan Israel yang diperintahnya saat itu. Jadi ya dari peristiwa tersebut saya memang menarik beberapa pelajaran yang dapat kita gunakan untuk menentukan apakah perubahan itu diperlukan. Jadi misalkan kita membahas bahwa penting sekali kita melihat substansi tuntutan tersebut. Jangan sampai kita hanya melihat siapakah orang yang menyampaikan tuntutan itu. Kalau kita pandang orangnya kita lakukan, kalau kita nggak hormati orangnya kita nggak mau lakukan. Enggak ya, justru lihat isinya tuntutan itu. Kalau memang benar, kalau memang beralasan ya udah kita terima, kita mesti berubah ya kita berubah. Ya, saya juga tekankan pentingnya untuk kita melihat ya apakah ini untuk kepentingan satu orang ataukah orang banyak. Kalau memang menyangkut kepentingan orang banyak ya kita juga harus lebih memberikan perhatian. Ya udah kita berubah karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Kita kesampingan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kita mesti melihat dampak penolakan. Kalau kita nggak mau berubah, kita berkata maaf saya nggak akan berubah. Kita masih sadar tuh dampaknya apa pada diri kita. Kalau sampai orang nanti menilai kita nggak berkarakter, nggak berakhlak atau apa, nah kita mesti perhatikan. Jadi jangan sampai penolakan kita membuat citra kita itu akhirnya buruk sekali. Jadi orang mesti percaya kalau kita menolak permintaan mereka untuk berubah, itu keluar dari kehidupan yang juga bersih dan lurus. Ya, kalaupun kita itu setuju untuk berubah dan mengadakan perubahan sebagaimana yang diusulkan, ini kan tentunya perubahan ini harus membawa suatu kebaikan bagi semua pihak, Bapak. Ya. Walaupun sudah barang tentu kita itu tidak mungkin memuaskan hati semua orang, banyak orang gitu Pak Paul. Ya. Karena masing-masing punya tuntutannya. Nah, di dalam hal ini agar supaya perubahan itu punya dampak yang positif, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan Pak Paul? Jadi begini ya Pak Gunawan, kita ini nih kadangkala ya masuk ke sebuah organisasi atau sebuah kelompok dan kita ini nggak rasanya puas dengan apa yang kita lihat, kita mau mengadakan perubahan dan udah tentu kita pikirkan ini untuk kebaikan ya. Nah jadi kita mesti juga bijaksana lah mengusahakan perubahan tersebut atau menyampaikan tuntutan tersebut. Nah pertama-tama saya akan coba mengulas ya dua alasan mengapa dorongan untuk mengadakan perubahan kerap timbul pada saat awal kita bergabung di dalam sebuah kelompok ya atau organisasi. Yang pertama adalah kita ini cepat melihat dalam tanda kutip masalah karena kita melihat dinamika kelompok itu atau organisasi itu dari luar ke dalam. Kita orang baru soalnya ya. Tidak bisa disangkal ada kalanya memang jauh lebih sulit buat kita yang di dalam ya melihat masalah. Jika kita sudah menjadi bagian dari kelompok itu untuk waktu yang lama. Jadi seringkali kalau memang kita masih baru, kita itu lebih cepat, lebih jeli melihat, ini kurang tepat, ini harusnya begini nih. Yang kedua, kenapa kok
sering ya kita ini begitu datang, begitu masuk kok ngelihat masalah dan mau untuk mengadakan perubahan, karena bisa jadi memang pengalaman yang pernah kita lalui telah mengajarkan kepada kita sesuatu yang berharga, yang sesungguhnya dibutuhkan oleh kelompok atau organisasi di mana kita sekarang berada. Jadi kita tahu ya ini nggak benar karena dulu saya pernah ngadepin yang sama. Nah ternyata ini nih yang saya pelajari. Jadi kita rasanya tuh bersemangat ya. Aduh ada ide yang bagus nih saya mau sajikan, beritahukan. Nah jadi ini sebetulnya ya sekali lagi nggak salah dan bahkan baik. Namun tadi Pak Gunawan sudah munculkan, kita mesti belajar ya melakukannya dengan tepat sehingga meskipun ini untuk kebaikan ya tetap kita bisa ya adakannya perubahan itu dengan cara yang pas. Ya karena setiap orang kan punya idealisme gitu Pak Pol ya, dan kita masuk di dalam suatu organisasi atau keluarga dengan membawa idealisme itu yang hendak kita coba dipraktekkan di dalam organisasi itu. Sehingga ini menuntut perubahan luar biasa gitu Pak Pol. Tapi kadang-kadang seringkali ditolak. Iya. Iya. Jadi memang kita mesti ya bersikap hati-hati dan bijaksana ya dalam upaya kita mengadakan perubahan. Nah, kegagalan kita ya bersikap hati-hati atau bijak acap kali berakibat buruk ya. Misalnya, mungkin kita harus meninggalkan organisasi itu atau kita justru memicu perpecahan dalam kelompok tersebut. Atau setidaknya menimbulkan konflik yang merugikan lebih banyak orang. Nah, mohon diperhatikan saya tidak mengatakan bahwa kita selalu ya harus menutup mata dan mengunci mulut. Kadang kita tetap ya harus melakukan perubahan dan siap menanggung akibat ya, meskipun kita misalnya jadi harus dikeluarkan atau apa. Yang saya ingin sampaikan adalah kita harus berhati-hati dan bersikap bijak, tidak emosional. Nah, jadi nanti saya akan coba paparkan mengapa kita harus berhati-hati dan bagaimanakah seharusnya ya kita ini mengusahakan perubahan. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke permasalahan itu atau ke usulan Pak Pol. Sebenarnya apa yang harus kita perhatikan di dalam melakukan atau mengusulkan perubahan itu supaya mendatangkan kebaikan Pak Pol? Pertama kita mesti berhati-hati dan bersikap bijaksana karena kendati ya mungkin saja pengamatan kita benar bahwa memang ada masalah ya dalam kelompok itu, kita tidak mengetahui kondisi secara menyeluruh. Ini penting ya. Kita mengakui kita tidak mengetahui kondisi secara menyeluruh. Nah, keuntungan melihat masalah dari luar adalah kita bisa melihatnya secara objektif. Itu betul. Namun kerugiannya adalah kita tidak bisa melihat masalah dari dalam secara subjektif. Coba saya berikan contoh. Mungkin ya kita menilai bahwa seorang pemimpin bersikap terlalu kaku dan tegas dalam menerapkan peraturan. Nah, kita beranggapan bahwa sebaiknya ia lebih fleksibel dan lebih memaafkan. Namun, sebelum kita mengeluarkan saran ini, sebaiknya kita mencoba mengerti mengapakah ia bersikap demikian. Mungkin kita harus bertanya, apakah memang ini adalah bagian dari sifatnya, ataukah ia hanya bersikap seperti ini dalam konteks bekerja? Nah, mungkin kita pun mesti menyelidiki lebih lanjut. Apakah memang cara yang lebih lunak pernah diterapkan olehnya? Dan kalau pernah, apa hasilnya? Nah, kadang orang memang lebih tanggap terhadap penerapan aturan yang tegas dan memang kurang siap serta kurang bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang lunak. Nah, singkat kata ya, sebelum kita ini menuntut perubahan, pelajari terlebih dahulu kondisi di mana kita berada. Jadi jangan cepat-cepat, pelajari dulu, baru setelah itu kita ajukan tuntutan atau permintaan untuk perubahan. Ya, memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa di situ Pak Pol. Di satu sisi kita yang melihat dari luar ingin cepat-cepat mengadakan perubahan, tetapi seperti yang Pak Pol anjurkan tadi, kita butuh waktu untuk melihat situasi yang sebenarnya dari dalam itu. Dan itu seringkali kadang-kadang bahkan membatalkan seseorang itu melakukan perubahan. Setelah tahu
dalamnya gitu Pak Paul. Ya, ini bisa kita terapkan bukan hanya dalam organisasi yang besar, tapi juga yang kecil seperti keluarga Pak Gunawan. Jadi misalnya nih ya, kita melihat ya, suami kita ini kok selalu mikirnya itu jauh ke depan. Nanti muncul kekhawatiran. Jadi selalu ya fokus kepada kemungkinan terburuknya. Nah kita kan udah tentu sebagai istri nggak suka ya, kita mau suami kita ini jangan lihat yang negatifnya dong, tapi lihat yang positifnya dong. Nah sebelum kita itu menuntut dia atau mungkin marah-marah kepadanya, mungkin kita harus pelajari dulu kenapa dia kok begitu tuh. Nah mungkin sekali dari percakapan dan sebagainya kita mengerti bahwa di masa lampau keluarganya, misalnya sebelum menikah dengan kita, keluarganya pernah mengalami kerugian atau kebangkrutan atau apa gara-gara misalnya orang tuanya nggak berhati-hati. Nah jadi dia sebagai anak akhirnya belajar. Kita mesti selalu memikirkan kemungkinan yang terburuk. Karena orang tua saya dulu gegabah, makanya akhirnya kami mengalami kebangkrutan. Nah jadi sekali lagi sebelum kita menuntut orang untuk berubah, sebaiknya memang kita mencoba mengerti kenapa kok begitu, apa sih kondisinya sehingga kok dia begitu. Ya. Selain kita harus hati-hati dan bersikap bijaksana Pak Paul, apakah ada hal lain yang harus kita perhatikan Pak? Kita mesti menyadari bahwa kadang ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya. Sekali lagi saya ulang, ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya. Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa saya tidak mengatakan ya, janganlah mengadakan perubahan, udah biarkan nggak sempurna. Bukan. Yang ingin saya sampaikan adalah kita mesti mengetahui apakah memang ada pilihan lain yang lebih baik pada saat ini. Jadi sekali lagi saya ulang, kita mesti mengetahui apakah memang ada pilihan lain yang lebih baik. Ada kalanya kita hanya terpaku ya pada satu sisi, yaitu perubahan. Yang penting perubahan. Tanpa memikirkan sisi lainnya, yakni apa yang terjadi tatkala perubahan dilakukan. Dan apakah sudah tersedia orang atau perangkat yang siap untuk menggantikannya. Saya berikan contoh tentang Musa ya. Salah satu alasan mengapa Tuhan harus menempatkan Musa di gurun Midian, jauh dari hiruk pikuk kegemilangan istana Mesir, adalah supaya Musa belajar rendah hati dan lebih bergantung kepada Tuhan ketimbang pada kekuatan sendiri. Singkat kata, jika Tuhan membiarkan Musa mengadakan perubahan saat itu, yakni melepaskan Israel dari perbudakan 40 tahun lebih awal, dapat dipastikan hasilnya akan jauh lebih buruk. Kenapa? Saat itu Musa belum siap untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi dimanapun kita berada, sebelum menyuarakan perubahan, kita selalu harus memikirkan apakah memang ada alternatif lain yang lebih baik. Ya, jadi di sini perubahan itu hampir tidak mungkin terjadi kalau kita itu paksakan. Tetapi kita lebih membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkan orang lain dan diri kita sendiri terutama masuk di dalam proses perubahan itu sendiri gitu Pak Paul. Jadi memang untuk bisa memastikan ya apakah kita perlu mengadakan perubahan, itu tuh perlu proses yang agak panjang. Benar-benar kita harus pikirkan apakah ada alternatif yang lebih baik. Kalau memang kita lihat ada yang lebih baik, ada perangkatnya, ada orangnya dan sebagainya, ya silakan. Tapi kalau nggak ada, kadang-kadang kita harus berkata, ya udah dah. Kondisi yang tidak sempurna ini tetap lebih baik ketimbang kita paksakan sebuah perubahan tanpa ada kesiapan untuk menggantikan yang lama itu. Iya, di situ timbul suatu kekhawatiran biasanya terhadap orang-orang yang mau mengadakan perubahan itu adalah dia khawatir dikatakan bahwa dia seorang pemimpin yang gagal. Gagal di sini adalah gagal melakukan perubahan gitu. Padahal dia melihat bahwa sebenarnya tidak dirubah pun tidak apa-apa gitu Pak Bos. Ya, ya jadi kita ini nih kadang-kadang ini terlalu cepat terpesona ya dengan istilah perubahan tanpa benar-benar memikirkan dampak panjangnya. Jadi ya itu sebabnya banyak peristiwa ya yang dapat kita sebut ya
di mana perubahan itu membawa lebih banyak kekacauan ketimbang lebih banyak kebaikan. Jadi sekali lagi kalau kita memang mau menyuarakan perubahan kepada pimpinan kita juga mesti tahu ya apakah memang ada alternatif yang lain. Ya, dan desakan dari orang-orang lain, khususnya orang-orang yang di sekitar kita, yang kita jumpai tiap-tiap hari, itu sangat besar tuh Pak Pol. Mereka menuntut perubahan itu cepat-cepat dilakukan. Padahal kita butuh waktu untuk mengevaluasi dan menilai apakah memang betul perlu perubahan itu gitu Pak Pol. Dan itu bisa bertahun-tahun Pak Pol. Betul sekali. Jadi memang nggak ada jawaban yang pasti ya, yang gampang untuk masalah seperti ini. Karena biasanya yang satu mau cepat, yang satu merasa kita mesti perlahan. Tapi sebagai prinsip umum ya, ternyata memang kalau kita perhatikan dari firman Tuhan, Tuhan itu nggak terlalu tergesa-gesa mengadakan perubahan. Dia seringkali bekerja dengan perlahan. Dan salah satu penyebabnya adalah, bagaimana tadi saya singgung tentang Musa, karena memang perlu ada kesiapan. Kalau pada waktu Musa 40 tahun pertama di Mesir, dia mengadakan sebuah revolusi lah, membebaskan umat Israel dari Mesir. Nah, dia bergantung pada diri sendiri, dia melihat dirinya itu mempunyai kemampuan, tapi dapat dipastikan kalau dia saat itu misalnya mengadakan sebuah revolusi atau apa, maka akhirnya akan jauh lebih buruk. Tapi karena Tuhan pisahkan dia 40 tahun, didik dia, bina dia menjadi seorang hamba yang rendah hati, yang bergantung pada Tuhan sepenuhnya, maka dia siap membawa Israel menjalani 40 tahun masa yang sulit sekali di padang gurun itu. Dan hasilnya kita tahu akhirnya baik. Nah, jadi ya kita masih selalu berpikir jauh ya. Ya, dan di situ Musa sebenarnya tidak sadar bahwa dia sedang dipersiapkan untuk memimpin bangsa yang segitu besarnya itu Pak Pol. Dia cuma menerima apa yang Tuhan berikan saat itu gitu Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Dan ini bisa saya berikan lagi contoh yang lain dari Amerika Serikat. Boleh dikata krisis terbesar yang pernah dialami Amerika adalah krisis sewaktu mereka perang saudara. Di mana negara-negara bagian di selatan mau memisahkan diri dari yang di utara. Nah, kita tahu yang menjadi presiden saat itu adalah Abraham Lincoln. Nah, Abraham Lincoln adalah seorang presiden yang mengalami begitu banyak krisis dalam kehidupannya. Misalnya dari umur 7 tahun saja, dia satu keluarga harus diminta keluar dari rumah karena mereka orang miskin. Dia waktu umur 9 tahun, mamanya meninggal dunia. Papanya itu buta huruf, kerja buruh serabutan. Dia sendiri nggak pernah mengecam bangku sekolah dan hidupnya penuh dengan kegagalan demi kegagalan. Mau jadi wakil rakyat berkali-kali ditolak, mau usaha bisnis sampai bangkrut-bangkrut berkali-kali. Jadi akhirnya itu semua itu membentuk dia menjadi orang yang memang bisa mengatasi krisis, sehingga waktu dia jadi presiden Amerika mengalami krisis yang paling besar itu, dia bisa mengatasinya dengan baik. Nah, jadi sekali lagi kita lihat cara Tuhan bekerja ya. Tuhan siapkan satu orang yang memang pas untuk jabatan dan tugas tersebut. Nah, jadi kita juga mesti berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Kita mesti lihat apakah memang ada alternatif lain yang lebih baik. Sebab prinsip tadi yang saya sebut, kadang ya, ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya itu. Iya. Hal yang lain yang perlu diperhatikan apa Pak? Kita harus menyadari bahwa perubahan yang permanen memerlukan bukan saja pemimpin dan sistem yang baik, tetapi juga orang yang dapat mendukung perubahan itu. Nah, kadang kita berpikir ya, terpenting ganti pemimpinnya dah dan perbaharui sistemnya, maka semua akan berjalan baik. Pemikiran ini keliru Pak Gunawan, sebab terbukti bahwa pada akhirnya untuk mempertahankan sistem pengelolaan yang baik dibutuhkan orang atau sumber daya yang dapat mendukungnya. Coba kita lihat lagi contoh Musa. Jika saja Musa mengadakan perubahan 40 tahun lebih awal, itu berarti dia umurnya kira-kira 40 tahun saat itu, dia akan harus berhadapan dengan Firaun yang adalah salah satu paman angkatnya.
Kita tahu Musa itu diadopsi menjadi putra salah seorang putri Firaun. Jadi pada masa kecilnya, Firaun yang memerintah adalah kakeknya. Itu berarti setelah dia dewasa, Firaun yang memerintah adalah salah seorang paman atau mungkin salah seorang sepupunya. Nah, kenyataan bahwa Musa itu bebas keluar masuk istana setelah dia kembali dari guru Midian pada usia 80 tahun untuk mengeluarkan Israel ya dari Mesir. Nah, kita tahu Musa itu bebas keluar masuk istana dan tidak ada usaha untuk menangkapnya, memperlihatkan bahwa besar kemungkinan Firaun yang memerintah 40 tahun kemudian itu adalah salah seorang keponakannya. Generasi muda di bawah Musa yang mengagumi prestasi Musa ketika menjadi perwira di Mesir dan melihatnya sebagai salah seorang paman. Nah, singkat kata, satu generasi mesti lewat terlebih dahulu sebelum Tuhan mengadakan perubahan, mengeluarkan Israel dari Mesir. Ya, kadang jadi kita harus simpulkan perubahan tidak dimungkinkan dan tidak dianjurkan karena memang tidak ada orang yang sanggup untuk meneruskan dan memelihara perubahan. Jika dipaksakan, maka terjadilah kekacauan dan tidak jarang perpecahan. Jadi, sebelum mengadakan perubahan, kita senantiasa harus memikirkan kesiapan sumber daya. Dan jika memang belum siap, kita mesti menyiapkan sumber daya terlebih dahulu. Ya, mungkin yang Tuhan pakai untuk melakukan perubahan bukan kita itu. Mungkin bisa jadi orang lain yang Tuhan siapkan untuk melakukan perubahan itu demi kebaikan kita semua gitu Pak Pon. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ya kita nggak tahu cara Tuhan yang akan Tuhan gunakan. Jadi kadang memang dituntut kesabaran. Ya, seperti orang tua atau suami gitu kadang-kadang nggak bisa merubah istri atau anaknya gitu Pak Pon. Ya. Ya bahkan sampai dia mati pun istrinya atau anaknya tidak berubah. Tapi setelah kematian dari kepala keluarga ini, ternyata ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah itu. Dan itu membuktikan Tuhan bisa memakai cara-cara yang memang nggak pernah terbayangkan oleh kita. Ya, kita pikir kitalah yang harus melakukannya, tapi nggak bisa. Tapi nanti akhirnya Tuhan memakai situasi atau orang lain. Nah, untuk menerima itu memang bukan hal yang mudah gitu Pak Paul. Kepinginnya itu kita melihat perubahan itu pada saat kita masih hidup gitu. Sehingga kita bisa membanggakan diri ini karena saya yang menuntut perubahan itu gitu. Ya, saya masih ingat istri Dr. James Dobson, namanya Shirley Dobson, itu ditanya apakah semua yang diajarkan oleh suamimu, kan suaminya seorang psikolog Kristen yang memang kondang, apakah semua yang diajarkan oleh suamimu itu tuh berhasil? Dan dia berkata, tentu tidak. Dia bilang, sebab kalau semua yang diajarkan suami saya berhasil, suami saya akan beranggapan dialah yang cerdas. Dialah yang mampu menelurkan pemikiran-pemikiran yang brilian itu. Justru dia bilang enggak. Supaya suami saya selalu sadar, Tuhanlah yang membuat itu berhasil, bukan dia. Ya, itu kan menunjukkan betapa rendah hatinya dia, gitu. Betapa dia sudah mau menyangkali dirinya sendiri, gitu Pak Paul. Ya, betul Pak Gunawan. Dan itu justru bagian yang tersulit bagi seseorang yang punya semangat berkobar-kobar untuk melakukan perubahan, tetapi dia harus memendam itu dulu dalam-dalam sebelum siap. Yang dirubah ini belum siap, gitu Pak Paul. Ya, kita nggak bisa selalu melihat hasil ya. Kita maunya melihat hasil dengan lebih cepat, tapi kadang kita mesti percaya dengan iman bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan perubahan itu akan terwujud. Mungkin bukan dalam masa hidup kita, tapi dalam masa hidup setelah kita nggak ada tapi kita mesti mengimani Tuhan mendengarkan dan satu hari kelak Tuhan akan bekerja. Nah, yang ajaibnya itu seringkali pada saat perubahan itu terjadi, orang yang mau melakukan perubahan ini sudah malas untuk berubah gitu Pak Paul. Ya, seperti Musa sendiri. Kan selalu berdalih kepada Tuhan untuk dia itu jangan dia yang jadi pemimpin gitu. Betul. Atau seperti ayahnya Yohanes Pembaptis yang berkata, saya sudah tua dulu minta anak tidak diberi. Sekarang sudah tua gini, itu kan juga suatu perubahan Pak Paul. Betul. Jadi memang kita lihat setelah 40 tahun di Gurun Midian, Musa nggak lagi punya minat nggak lagi punya cita-cita luhur,
membebaskan umat Israel. Enggak, dia udah serahkan semuanya mungkin kepada Tuhan dan dia udah nggak mau peduli lagi. Tapi justru di saat itulah Tuhan memilih Musa gitu Pak Pol ya. Betul. Nah, apa pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa itu Pak Pol? Saya akan pertama bacakan dari Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 39. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kantong kulit untuk menyimpan anggur. Setelah dipakai untuk waktu yang lama, kantong kulit akan menjadi kering dan kaku. Itu sebab suatu anggur baru dituangkan ke dalamnya, seringkali kantong kulit itu pecah. Tuhan Yesus mengerti ya betapa sulit mengubah sebuah sistem yang telah berakar. Itu sebab ia tidak berusaha masuk menjadi bagian dari komunitas rohaniwan di Israel saat itu. Sebaliknya, dia memilih 12 murid yang bukan berasal dari kelompok rohaniwan. Dengan kata lain, dia memilih kantong yang baru dan menyiapkannya selama 3 tahun. Jadi kita yang bergebu-gebu mau mengadakan perubahan, kita mesti ingatlah perumpamaan Tuhan Yesus ini. Menggantikan atau mengisi yang baru, anggur yang baru ke dalam kantong yang lama itu seringkali membuatnya pecah. Jadi udahlah kalau mau bikin yang baru lagi aja dah. Iya. Terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perubahan yang mendatangkan kebaikan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.